Oke, udah bisa, Pak. Baik, adik-adik sekalian, selamat pagi. Kita akan melanjutkan kuliah terkait dengan kartografi. Ini pertemuan kedua khusus membahas mengenai kartografi. Dan pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan minggu lalu terkait dengan beberapa hal yang perlu kita tahu secara bersama mengenai kartografi ini. Tentunya minggu lalu, kita sudah paham kartografi itu apa dan kenapa Anda kemudian bisa mengatakan bahwa ini adalah peta Indonesia misalnya. Anda sudah tahu alasannya, dan ini kemarin sudah kita bahas mengenai kartografi itu sendiri, sistem koordinat, syarat peta, dan bagaimana membaca informasi dari peta itu. Ini beberapa contoh, saya lewati saja. Ini semua sudah saya jelaskan minggu lalu, dan minggu lalu itu akhirnya kita sampai pada tugas yang mengharuskan Anda untuk memahami lebih jauh terkait dengan penggunaan syarat peta. Dan yang kedua, juga menjelaskan kepada Anda sebenarnya gimana cara membaca sebuah peta tematik, mendiskusikannya dengan teman kelompoknya, dan kemudian yang terakhir adalah gimana mencoba, walaupun mungkin masih meraba-raba, itu gimana cara membuat satu peta tematik tersendiri dan informasi yang ingin disampaikan yang ada idenya di kepala Anda itu masuk dalam bentuk gambar peta. Gitu. Nah, kemarin kita sudah sampai di pembahasan seperti ini. Dan untuk pertemuan ini, maka saya ingin melanjutkan beberapa hal terkait dengan gambar yang ada di slide presentasi ini, bahwa nanti ketika kita berbicara mengenai geospasial atau biasa kita istilahkan juga sistem informasi spasial atau geografis, maka database ini adalah memiliki peran yang sangat penting. Kalau orang punya database yang sangat lengkap, nanti dia akan cukup mumpuni untuk menganalisis lebih banyak. Sehingga adik-adik nanti akan diajarkan secara pelan-pelan, dikenalkan dengan softwarenya, terkait dengan software yang biasa digunakan di dalam informasi geografis maupun spasial ya, atau geospasial. Salah satunya adalah tentunya kita akan kenalkan dengan Quantum GIS. Yang kedua kita akan kenalkan dengan GIS sendiri. GIS kebetulan kita punya license kerjasama dengan yang punya software. Kemudian juga nanti dikenalkan beberapa open source yang biasa digunakan di lab. Bahkan mungkin bisa pengembangannya kepada software-software yang baru. Tidak menutup kemungkinan untuk itu. Dan seperti yang saya katakan di dua pertemuan sebelumnya, Anda diajarkan secara pelan-pelan untuk mengukur atau mengetahui cara menggunakan alat ukur, mengukur di lapangan, dan sampai kepada nanti kemampuan spasial secara digital. Nanti adik-adik akan dikenalkan dengan gimana cara memindahkan informasi peta yang sudah hard print atau yang sudah di print atau bentuk kopian, nanti dipindahkan kemudian di digit. Cara pindahkannya itu tentunya kita perlu scanner. Scanner untuk memindahkan peta itu ke bentuk digital, kemudian nanti peta itu kemudian didigit secara pelan-pelan. Gimana cara mendigitnya? Nanti akan Anda dibekali dengan ilmu itu dan akan nanti ditutor oleh para asisten. Yang kedua, nanti setelah lepas tadi dengan sistem digit, sudah paham juga dengan manual tadi, maka Anda akan dikenalkan gimana cara mengenali citra satelit atau foto, atau menggunakan drone nanti juga, karena sekarang lagi booming-boomingnya drone atau UAV, nanti gimana cara menerbangkannya dan semuanya akan ada include di video yang disiapkan oleh teman-teman di lab. Nanti gambar itu akan kita coba analisis, baik secara sederhana, mungkin nanti di JIS mata kuliah berikutnya itu akan lebih dalam. Nah, juga di sini terkait dengan ilmu remote sensing, maka Anda nanti dikenalkan dengan beberapa citra yang kita bisa akses atau yang ada di muka bumi ini, kemudian dikenalkan gimana cara mengenali areanya, gimana cara mendownloadnya, dan kemudian gimana cara menganalisisnya. Walaupun di spasial ini masih sangat terbatas, kita tidak loncat sampai ke gimana cara menganalisis lebih lanjut. Kenapa?
karena nanti itu akan menjadi salah satu atau beberapa pertemuan di materi kuliah di semester depan, yakni juga dalam semester ini, dalam kuliah ini, nanti kita coba istilahnya memasukkan informasi-informasi non-spasial. Sehingga nanti dia akan punya informasi spasial itu sendiri. Jadi dia nanti dimasuk, di merger menjadi data informasi yang ada di melengkapi data-data spasial yang tadi. Jadi data-data dari statistik, seperti misalnya hasil survei, atau data dari BPS, dan seterusnya, itu kita bisa masukkan di sini. Sehingga nanti adik-adik pada saat proses analisis tentunya data kita akan terbagi menjadi dua, yaitu data sifatnya spasial atau kewilayahan dan satu data tabuler. Jadi ada beberapa, nanti contohnya saya perlihatkan data-data dalam bentuk tabuler ketika kita klik informasinya. Dan nanti outputnya salah satunya tentunya yang paling sering digunakan adalah peta. Tapi sebenarnya kalau berbicara mengenai ini maka tidak melulu harus muncul peta, tapi bisa bentuk report, laporan maupun grafik. Nah, ini beberapa equipment atau alat saja yang biasa orang gunakan untuk analisis. Dan ini adalah salah satu tampilan dari ArcMap atau ArcGIS yang biasa kita pakai. Jadi kalau misalnya tampilan polosnya kayak seperti ini. Nah, biasanya ini kebetulan tampil di layar ini. Biasanya kalau orang spasial atau orang mungkin di rata-rata di lab kami, di toolbar-nya itu akan muncul istilahnya software seperti ini. Ini seperti ArcGIS, terus ini Fragstat, ini Quantum JS, ini ERDAS, ini ArcView. Kemudian di sini juga ada istilahnya untuk mendownload citra, dan ini untuk membeda-bedakan, mengklaster-klaster istilahnya nanti berdasarkan warna untuk misalnya membedakan tutupan lahan A, B, dan C. Kemudian kalau misalnya biasa hanya menggunakan satu atau dua, itu biasa akan muncul juga di sini. Nah, ini contoh penggunaan ArcGIS, ini kebetulan menggunakan ArcGIS. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik sudah paham gimana cara membuat petanya secara manual dan digital, maka sudah bisa memproduksi peta seperti ini. Ini sudah kita bisa bedakan, ini ada warna merah, ada warna orange, ada warna hijau. Nah, masing-masing warna itu tentunya ada maknanya. Sehingga kalau kita klik misalnya di sini, ini namanya deforestasi di Sumatera, saya klik kanan di sini, maka akan muncul pilihan-pilihan. Salah satunya adalah Open Attribute Table. Jadi kalau kita mau lihat data tabularnya, kita pilih Open Attribute Table, maka akan muncul data seperti ini. Sehingga nanti pewarnaan yang tadi itu yang berbeda-beda itu sisa diambil yang mana yang kita mau tampilkan di layar. Misalnya ini ada kode PL90 ID. Jadi ini kode penutupan lahan tahun 90. Nama ini atau penamaan yang ada di kolom ini tergantung dari seleranya pembuat atau apa yang diinginkan oleh pembuat. Misalnya kalau dia mau pasang ini misalnya jadi land cover atau land use, misalnya bisa saja ini LU90, artinya tahun land use atau land cover tahun 90. Kalau misalnya dia mau panjangkan boleh, misalnya PL 1990 boleh, itu tergantung selera. Intinya Anda paham. Yang tidak boleh itu memasang nama di sini, kemudian Anda lupa sendiri, ini apa. Itu yang tidak boleh. Kemudian, ini contoh kita perbesar seperti ini, nanti kita bisa analisis. Enaknya kalau kerja digital, kalau misalnya kita ingin merubah sesuatu, kita bisa merubah, kemudian langsung istilahnya ini bisa kita rubah secara serentak. Tidak perlu menulis satu persatu seperti yang manual. Sehingga adik-adik nantinya dalam bekerjakan sesuatu seperti ini, nanti akan diajarkan pelan-pelan gimana cara membuat kolom, gimana cara membuat kalau dia sifatnya angka, sifatnya teks seperti ini atau deskripsi, dan gimana membuat formula mudah, misalnya contoh, tadi kalau kita kembali ke atas, gimana cara misalnya merubah semua angka 2002, 2004, 2005, 2006 itu misalnya mau rubah jadi hutan, satu kali enter di kolom ini maka akan berubah semua menjadi hutan, sehingga tidak perlu diketik satu persatu. Itu kerja digital. Tapi kenapa kemudian diajarkan yang manual? Supaya fondasinya cukup kuat. Jadi digital bisa, manual juga
bisa. Gitu ya, itu sasarannya. Nah, nanti adik-adik akan punya kemampuan untuk membuat peta seperti ini, misalnya salah satunya. Ini misalnya untuk kebutuhan survei saja, sehingga dia tidak memenuhi seutuhnya syarat yang tadi. Jadi di sini kita bisa menentukan sebenarnya areal mana kita mau petakan, areal mana kita mau jelajahi, pun juga menentukan jalan dan jalur, bahkan arah kita bisa tentukan mau kemana dengan informasi peta ini. Dan kita juga bisa mengukur sebenarnya jaraknya maupun luasnya. Nah, ini apa istilahnya ke slide bagaimana sumber data itu diperoleh. Jadi di sini kebetulan ada gambar UAV dan drone, terus ada di sini titik-titik. Ini adalah titik-titik survei. Kalau kita ke lapangan membawa GPS, misalnya untuk mengambil titik, kita marking, kita jelaskan bahwa posisi itu adalah misalnya sawah, posisi itu misalnya hutan, posisi itu misalnya badan air atau sungai, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sumber peta yang mungkin untuk menghasilkan peta itu bisa macam-macam. Misalnya digital seperti yang tadi saya jelaskan, pakai manual, jadi sudah ada gambar yang ada, adik-adik nanti kita ikuti pakai mouse seperti ini, kita klik satu-satu, kemudian diikuti berdasarkan teksnya atau arealnya, kemudian itu namanya digitasi. Kemudian yang kedua, ground check atau ground truth, itu biasanya kalau ground check itu sampai ke lapangan. Misalnya contoh gini, ada satu peta atau citra atau foto kita dapatkan, kita duga bahwa ini adalah hutan. Tapi selayaknya karena harus memenuhi unsur kebenaran, harus benar dan diyakinkan bahwa itu benar, maka kita harus survei ke lapangan untuk melihat apakah itu benar hutan atau bukan. Nah, ketika misalnya benar, maka kita beritakan bahwa itu benar. Kalau misalnya salah, maka perlu ada perbaikan dalam proses di awal tadi. Kita kembali Oke ya, yang berikutnya pakai ini data UAV atau drone, kemudian data analog lainnya yang ini. Jadi yang di kuliah sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa kalau kita mendownload citra terus kemudian area riset kita misalnya, kalau area riset kita misalnya berada di sini, misalnya ini kita mau penelitian di areal ini, maka mau tak mau adik-adik harus mendownload citra. Kalau misalnya ini contoh kita pakai Landsat karena gratis, biasanya suka yang gratis-gratis, maka mau tak mau karena ini tidak dipotret Landsat itu satu kali, maka berlembar-lembar, maka ini misalnya satu foto kutipan di begini, satu foto di sini, dan satu foto yang di bawah. Berarti ini misalnya 3 lembar ini kita harus download semua, begitupun sebelahnya, misalnya ini, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, termasuk juga ini, 7, ini 8. Maka setelah kita download, maka kerjaan kita adalah memanggil semua file itu dan disambung satu persatu. Dan ketika dia disambung, ini menjadi satu gambar yang itu batas wilayah kajiannya kita, atau riset kita, atau area interest kita, itu kemudian kita masukkan dan akhirnya kita potong yang lainnya yang kita tidak butuhkan. Mudah-mudahan ini bisa menghapus. Nah, misalnya kita potong areal ini, kayak setelah apa istilahnya kita potong, maka yang ini kita buang. Yang ini kita buang, sehingga gambarnya nanti sisa yang ini saja, yang area interest tadi ini. Kenapa gunanya seperti ini? Supaya pada saat kita running untuk analisis, maka ini juga tidak ikut teranalisis, untuk lebih mengefisienkan atau mengefektifkan pekerjaan kita. Tentunya juga nanti akan berimbas kepada kemampuan atau lamanya pekerjaan itu selesai. Akan berbeda prosesnya ketika yang ini saja yang dianalisis, di running dibanding keseluruhan. Gitu. Sehingga biasanya kalau misalnya ini batas das atau batas subdas, ini dijadikan, batas das itu dijadikan pemotong setelah citra itu ready. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Kita lanjut. Ini hanya beberapa potret waktu kita survei di waktu ini di Jerman, salah satu tempat di sana, dan bayangannya hutan kita seperti ini. Sebenarnya hutan kita di hutan pendidikan itu jauh lebih bagus. Jadi
Ini surveinya juga prakteknya kurang lebih seperti ini dengan teman-teman di sana, dan setelah pulang dalam perjalanan itu kita bisa diskusi macam-macam, terus kemudian malamnya kita bisa barbekyuan dan sebagainya. Ini posisi jam 8 malam ini, waktu kelihatannya terang. Nah, kalau di Eropa karena punya musim seperti itu tidak boleh dibayangkan seperti di Indonesia. Kadang jam 6 pagi di sana sudah masih sangat gelap, atau jam 8 pagi di sana masih gelap, dan sebaliknya jam 10 malam di sana masih terang seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa tutupan lahan. Jadi kalau Anda nanti ground check atau survei, baik itu konstruksi maupun rekonstruksi, akan berhadapan dengan medan-medan seperti ini. Jadi nanti kita akan mendata, kalau mata kuliah inventarisasi, Anda akan harus data pohon ini pohon apa, berapa keliling atau diameternya, dan berapa tingginya, kemudian hitung volumenya, satu per satu. Gitu. Jadi, kalau yang ini biasa, kalau di spasial masih sampai kepada titik apa penutupannya, apakah itu hutan primer, sekunder, atau misalnya kalau mau lebih detail, misalnya kalau survei kawasan, apakah dia berada di hutan lindung, hutan produksi terbatas, atau hutan produksi, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya. Ini hanya beberapa contoh titik survei. Ini waktu di Palembang, di Sumatera, survei penelitian dari sini pengambilan tanah. Jadi nanti kalau Anda jadi forester yang mau jadi forester yang baik, bisa survei, bisa menganalisis sesuatu, bisa ngambil keputusan, dan juga bisa melakukan apa saja. Jadi bisa survei vegetasi, bisa survei pengambilan sampel tanah, dan macam-macam. Gitu ya. Ini juga masih diambil dari Sumatera. Ini adalah sekat bakar semuanya ini untuk, karena ini daerah gambut. Ini nanti, kalau yang ini sebelah kanan ini adalah sawit. Kalau ini tetap namanya di sana itu kerbau. Sama saja. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini badan air atau parit atau sungai. Lanjut saja, nanti akan banyak ini. Ini permukiman, ini kebetulan nilai tambang pasir yang apa istilahnya dilakukan oleh masyarakat di sana. Ini adalah badan air. Nah, ini waktu kita di Indonesia masih belum marak UAP atau drone ini tahun, kalau tidak salah, tahun 2013 di Göttingen, di Georg August University ya, Georg August Göttingen University, kita sudah uji coba sebenarnya UAP ini. Waktu itu kita coba terbangkan dan ini belum marak digunakan, dan sekarang itu sudah luar biasa, itu berjarak 7 tahun yang lalu. Jadi ini kebetulan masih ada sesimpan foto-foto di kampus kami di sana itu. Nah, ini kalau kita terbangkan, ini kurang lebih sekitar 5 meter, ini 10 meter, kemudian ini mungkin 20 meter, ini lebih tinggi, sekitar 50 sampai 60-an meter. Ini beberapa jurusan atau departemen dan fakultas. Ini kampus utara. Göttingen itu, jadi Göttingen itu punya kampus di bagian utara perbukitan seperti ini, dan ada juga di kota di sini. Jadi ini kita bisa hitung sebenarnya luas bangunan dan luas areal yang hijau itu. Ini kebetulan yang tadi yang kita potret tadi itu ada di sini arealnya, dan yang pertama foto terkait dengan drone di areal sini. Kebetulan ini adalah lab di sana, namanya lab inventarisasi dan remote sensing. Kalau di sini mungkin inline dengan lab perencanaan. Oke, lanjut. Ini contohnya, ini belum banyak diteliti di Unhas terkait dengan penggunaan suhu ya, sensor suhu. Ada beberapa penelitian mahasiswa di lab perencanaan sekarang yang sudah menggunakan ukuran suhu untuk mengukur banyak hal. Gitu. Jadi nanti bisa dikembangkan dengan informasi seperti ini. Ini di hutan pendidikan, itu tahun berapa ya? Tahun 2018, kalau tidak salah, atau 2017, kita terbangkan drone seperti ini. Ini di mes hutan pendidikan. Terbangkan, kayak gini, ternyata hutan pendidikan kita, ini adalah aula, ini adalah mes mahoni, ini adalah aula, dan kita ke atas. Jadi ternyata hutan pendidikan itu sangat cantik kalau dari atas. Jadi ini masih properti kita ya, yang kita potret, dan ini luar biasa. Ini waktu praktis spasial juga, seingat saya. Ya, jadi ini kumpul kemudian diterbangkan. Oke, jadi kelihatan kalau kita dari depan masuk di sini, masuk dari bawah sini ya. Nah, ini nanti akan dapat areal ini.
Ternyata hutan pendidikan itu menarik sekali dari atas kayak gini. Ini areal dulu zaman saya adalah areal perkemahan di bawah Telkom sini. Ini adalah areal Binakrab sekarang, dan ini tentunya bisa kita hitung luas dan memanfaatkan informasi. Nah, ini bukan juga kelihatan kalau di sini. Ini di Bantaeng 2018 juga. Hitung saluran air dan sebagainya. Ini masih di Bantaeng, kita terbangkan dengan teman-teman Bapeda. Dan kita terbangkan seperti ini, sehingga landscape-nya luar biasa, kita bisa punya mata di angkasa. Kita bisa bayangkan kalau misalnya hanya melihat ke depan, tentunya view-nya terbatas. Tapi kalau mata kita ikut terbang dengan menggunakan alat ini, maka kita bisa menjangkau bahwa di sini ada areal perkebunan. Ini mungkin cengkeh atau kopi, kemudian seterusnya. Kita perlu ada bukaan di sini dan seterusnya. Bahkan kita bisa tahu ini apa. Landscape sawahnya sangat menarik. Nah, kayak gini. Ini di daerah Bantaeng. Oke. Ini adalah video praktek waktu itu ya. Jadi waktu kalau tidak salah. Jadi tidak usah diputar. Jadi ini cukup mungkin bahan kuliah hari ini untuk melengkapi kuliah spasial pertemuan sebelumnya, dan semoga ini bisa dimanfaatkan dengan bagus, dan jika ada yang masih belum jelas nanti bisa menghubungi saya secara langsung maupun melalui asistennya. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap berpikir positif untuk kemajuan diri sendiri dan juga untuk masa depan kalian. Sekian kuliahnya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.